Nah, saya punya kasus seperti itu nih Pak Ana. Jadi banyak guru yang ngeluh terhadap si anak ini. Tiap hari jam 10 dia keluar, nanti jam-jam 1 dia balik lagi dengan keringatan, dia lompat pagar, mungkin keringatan, dia masuk lagi ke kelas. Jadi rata-rata guru berpandangan yang seperti Bapak tadi. Ya kan, ini anak nggak suka dengan pelajaran saya, dan cara guru itu menyapa dia ketika dia udah balik pasti dengan cara yang tidak baik. Emosi. Kenapa kamu tiap hari bolos? Seperti itu Pak ya. Ternyata Pak, setelah ditelusuri, inilah gunanya kita sebenarnya identifikasi dulu seperti yang Bapak yang poin keberapa tadi, cari tahu dulu ya kan Pak. Ternyata Pak, anak ini beneran Pak, kasus saya. Anak itu tadi setiap jam 10 itu dia bolos, rupanya dia mengejar ada truk barang Pak, truk barang dari Medan itu nyampe di terminal itu jam 10. Jadi dia jam 10, sebelum jam 10 dia udah lompat pagar, rupanya dia menjadi kuli panggul untuk menurunkan barang-barang yang dibawa mobil besar tadi Pak. Nah, setelah dia menjadi kuli panggul, sudah dia turunkan barang dengan keringatan, dia dapat uang Pak, dia beli nasi, dia pulang ke rumahnya, ternyata ibunya itu stroke, dan dia punya adik umur 2 tahun. Ayahnya sudah pisah dan ayahnya sudah pergi meninggalkan dia. Dia balik Pak ke rumah, dia beli nasi tadi, pintu dia kunci karena adiknya tadi 2 tahun, kalau nggak dikunci adiknya keluar, mamanya nggak bisa ngejar karena mamanya stroke. Sampai dia di rumah Pak, dia sulang dulu orang tuanya. Dia cebokkan dulu adiknya yang mungkin sudah buang air besar di situ. Setelah siap semuanya, baru dia lari lagi Pak ke sekolah, masuk lagi dia duduk di kelas. Bisa Bapak bayangkan, setelah sebegitu perjuangan dia untuk sekolah, kita guru malah memarahi dia lagi di dalam kelas. Ya kan Pak? Jadi seharusnya anak seperti ini kita apresiasi. Itulah usaha dia. Tapi terkadang remaja itu enggan untuk membuka diri untuk bercerita, karena belum pun apa-apa, baru dia nyampe, kamu bolos ya? Ini Bu, sudah berapa jam di sini kamu baru nyampe? Belum pun dia mengungkap, akhirnya dia hanya bisa diam. Inilah fungsi kami sebagai guru BK, membantu anak-anak yang seperti ini. Setelah kita tahu akar permasalahannya, baru Pak kita kembangkan apa potensi dia. Nah, bagaimana untuk mendeteksi apa bakat dan minat dan potensi dia, kita juga punya alat untuk mendeteksi apa bakat minatnya. Jadi seperti itu mungkin gambaran umumnya Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Hampir meneteskan air mata kita mendengar kisah-kisah anak-anak yang kadang-kadang kita anggap mereka itu bermasalah. Sebenarnya mereka itu menjadi tulang punggung yang luar biasa. Jadi sahabat KIS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pada dasarnya setiap anak itu memang memiliki potensi yang mereka harus kembangkan gitu. Nah, apakah itu minat bakat secara alami gitu ya? Secara alami mereka kembangkan. Ada juga yang bisa dimasuki oleh orang-orang lain, ya, mengembangkan minat bakat mereka. Maka oleh karena itu pengembangan potensi yang semacam ini itu memang kita harus paham, dan kemudian kita kembangkan bagaimana kita berkolaborasi antara orang tua dan guru juga. Nah, ini terakhir nih Bu Rosidah. Kalau berbicara masalah anak ya, kita memang agak luar biasa nih ya, karena memang kita memiliki anak gitu. Bagaimana anak kita ke depan, sementara tantangan ke depannya itu lebih luar biasa gitu ya. Nah, apakah ada tuh kolaborasi antara guru, orang tua dan BK itu bertemu dalam satu wadah gitu, yang bisa istilahnya itu ketika menangani anak-anaknya? Ada Pak. Jadi banyak kolaborasi yang dilakukan oleh orang tua, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Kalau secara individual mungkin terkait dengan penanganan masalah siswa yang mungkin masih tahap awal. Jadi kita juga butuh kolaborasi dengan guru, wali kelas, dan orang tua. Nah, pada saat ada kasus yang memang butuh penanganan yang lebih mendalam dan butuh kolaborasi yang lebih luas, itu ada namanya di dalam layanan BK itu konferensi kasus. Jadi kita duduk nih Pak, duduk bareng orang tua, wali kelas, guru bidang studi, kemudian kepala sekolah, wakil kepala, guru BK, itu kami duduk dalam satu wadah untuk membahas bagaimana kelanjutan dari permasalahan anak tersebut. Itu namanya konferensi kasus. Iya, konferensi kasus ya, antara orang tua gitu ya, guru, kemudian guru BK gitu ya. Nah, kalau yang ini Bu, itu bagaimana tuh? Pernah tuh dikatakan ya, BK itu sahabat bagi siswa. Itu sebenarnya bagaimana tuh menjadi sahabat? Apakah memang ya kadang-kadang kalau bercerita masalah pacaran ini ya, tanda petik ya, itu pun menjadi curhatan gitu, atau bagaimana gitu? Iya. Jadi BK itu sahabat siswa dalam segala situasi.
itu kalau BK sudah menjadi sahabat siswa itu guru BK-nya udah berhasil, Pak. Ya. Jadi kalau ada anak yang dengan sukarela datang ke ruang BK, dia mau bercerita, itu guru BK-nya sudah berhasil menjadi sahabat siswa. Ya. Karena pada umumnya itu siswa masih yang takut ke ruang BK itu tadi. Ya. Karena dianggap ruang BK itu adalah tempat sidang segala permasalahan. Ya. Tapi BK sahabat siswa artinya BK itu sudah bisa menjadi tempat untuk anak bercerita. Banyak Pak, anak yang orang tuanya tidak tahu permasalahan dia, justru guru BK-nya lebih tahu. Lebih tahu. Inilah BK sahabat siswa, tempat ternyaman untuk siswa dalam bercerita dan menemukan solusi permasalahan. Masya Allah nih ya. Nah, sahabat Kies yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini sebenarnya masih banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan kita ke depannya itu ya. Kita pengen di Aceh Tengah ini benar meriah gitu ya. Penanganan kasus anak itu insya Allah bisa teratasi dengan adanya guru-guru BK yang sangat luar biasa gitu ya. Tentunya ketika kita memiliki permasalahan di sekolah, kemudian di dalam rumah tangga, maka bukan hanya guru BK yang menjadi tumpuan anak-anak yang bermasalah gitu. Artinya kita sebagai keluarga gitu ya, sebagai masyarakat lingkungan itu memang harus bisa menjadi BK ya, menjadi konseling lah ya, konselor ya. Konselor untuk anak-anak kita. Karena harapan kita ke depannya itu generasi kita menjadi generasi emas itu ya tentu saja harus kita perbaiki gitu ya. Nah, luar biasa nih Bu Rosida, karena memang waktu kita yang terbatas gitu. Nanti insya Allah kita mengundang nih banyak nih sahabat-sahabat guru-guru BK yang luar biasa di Aceh Tengah ini ya. Insya Allah nih kita akan undang nanti bercerita lagi. Banyak masih yang harus kita sampaikan nih gitu ya, permasalahan-permasalahan anak dan lain sebagainya, cara mengatasinya, dan insya Allah ketika kita sudah tahu tekniknya, insya Allah generasi kita insya Allah akan memiliki potensi yang mampu mereka kembangkan lebih dahsyat lagi. Nah, Bu Rosida, kami minta nih pesan singkat lah gitu ya, pesan singkat dalam statement kita yang ditujukan untuk pemirsa, yaitu Kies yang setia dengan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kepada Bu Rosida, kami ingin dapatkan statement yang menarik untuk teman-teman di luar sana. Oke, jadi mungkin statement terakhirnya, kalau khususnya untuk guru BK, mari menjadi sahabat siswa, tempat bercerita segala keluh kesah siswa, karena yang membuat guru BK itu bahagia Pak, adalah ketika melihat senyum siswanya yang tanpa beban. Dan untuk MGBK Kemenak Aceh Tengah mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat, baik itu untuk madrasah maupun secara luas itu untuk masyarakat. Jadi mari kita bekerja sama membantu bagaimana remaja-remaja kita ke depan ya, aset masa depan kita ini terhindar dari segala perilaku yang tidak kita inginkan. Iya, Masya Allah. Jadi sahabat Kies yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pernah Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau ingin melihat bagaimana seseorang itu, lihatlah teman dekatnya. Ternyata itu sebuah untayan yang sangat penuh hikmah. Jadi kita nggak perlu melihat orang itu bagaimana, oh anak saya, keluarga saya, bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Kalaupun kita tidak tahu, coba lihat bagaimana perilaku temannya, ucapan temannya, perilaku temannya. Itu bisa mencerminkan gambaran dari siapa yang engkau nilai itu. Terima kasih sahabat Kies yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kami undur diri terlebih dahulu. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan bertemu. Masih banyak nih, ada Tengku Amalan Salihan juga, bimbingan konseling yang luar biasa. Kemudian Pak Salman Khan juga luar biasa nih. Nah, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan mereka semua ya, insya Allah. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.